Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video resensi sebuah buku yang berjudul Mengkuak Cerita dari A Higher Call. Jadi buku ini berjudul A Higher Call, sebuah buku yang ditulis oleh Adam Makos, diterbitkan tahun 2012 oleh The Penguin Group USA, totalnya sekitar 383 halaman. Perang Dunia II, sebuah konflik yang tidak akan dilupakan oleh manusia sepanjang sejarah. Mungkin bagi negara-negara Eropa yang bertanding di konflik ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan mana negara yang paling kuat, mempertahankan ibu pertiwi, dan lain sebagainya. Namun bagi tentara yang berperang langsung di konflik ini, belum tentu perang ini tentang hal itu. Terkadang perang ini juga menjadi tempat untuk menentukan rasa hormat kepada sesama umat manusia, baik itu pun kepada musuh. Contohnya di buku ini. Buku ini mengambil perspektif dari dua orang pilot, yang pertama Charles Brown dan yang kedua adalah Franz Stingler. Charles Brown adalah pilot dari pesawat B-17 yang bernama Ye Old Pup punya Amerika. Sementara Franz Stingler adalah pilot dari pesawat Bf-109 Jerman. Pada suatu hari, tanggal 20 Desember 1943, pesawat Ye Old Pup bersama 500 pesawat pengebom Amerika lainnya yang tergabung dalam Skuadron 8 mendapatkan misi untuk mengebom pabrik Focke-Wulf di Jerman, letaknya di kota Bremen. Namun sayang, pada misi ini mereka ketahuan oleh pesawat-pesawat Jerman, sehingga mereka diterenteti oleh tembakan dari pesawat-pesawat Jerman. Selain itu, ketika yang akan mencapai targetnya, mereka juga ditembaki oleh senjata-senjata anti pesawat dari darat, sehingga banyak pesawat Amerika yang jatuh atau tertembak. Salah satunya adalah pesawat Eagle Pup. Pesawat ini tidak jatuh, tapi tertembak cukup parah, yang mengakibatkan sayap bagian kanannya rusak dan mesin nomor 1 dan nomor 4-nya rusak. Setelah melaksanakan misinya, Eagle Pup dan pesawat-pesawat bomber lain langsung berbelok kembali ke arah Selat Inggris agar mencapai wilayah sekutu atau wilayah aman. Namun sayang, karena hanya ditenagai oleh dua mesin, pesawat Ye-Old Pup tertinggal oleh formasi pesawat bomber yang lain. Sehingga ini menjadi target empuk bagi pesawat-pesawat Jerman yang sedang melakukan pengejaran. Ye-Old Pup langsung ditembak bertubi-tubi dari segala sisi, sehingga menyebabkan pilotnya tidak sadarkan diri, dan penembak sayap belakangnya meninggal dunia. Pesawat Ye-Old Pup juga terhantam oleh banyak sekali peluru, sehingga badan pesawatnya bolong-bolong tidak karuan. Pesawat itu pun jatuh dalam keadaan memutar spiral menuju ke tanah. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Pada saat pesawat itu akan menabrak tanah, Charles Brown, seorang pilotnya tadi yang sempat pingsan, langsung tersadar dan dengan gerakan refleks ia menarik tuas pesawat agar pesawat itu bisa terbang lagi. Dan sebelum menabrak tanah, pesawat itu pun bisa terbang kembali. Namun, ternyata aksi yang akan dialami atau petualangan yang dialami belum selesai sampai sini. Melihat keadaan pesawat tersebut di tanah, ada seorang pilot Jerman bernama Franz Stingler yang sedang mengurus pesawatnya di salah satu pangkalan udara Jerman. Melihat pesawat Amerika yang rusak parah itu, Franz Stingler pun segera menaiki pesawat Bf-109-nya dan mengejar pesawat itu. Ia ingin menjatuhkan pesawat itu karena dengan satu korban pesawat bomber sekutu, ia akan mendapatkan penghargaan medali di Jerman. Namun sayangnya, ketika ia mendapati pesawat bomber tersebut, hatinya menjadi luluh, yang akan membuatnya kehilangan medali tersebut. Tapi, ia akan mendapatkan hal yang lebih penting. Di dalam benaknya, Franz Stingler menganggap bahwa pesawat itu bukanlah sebuah ancaman, dan ia memiliki ide lain. Demikianlah sedikit potongan dari kisah A Higher Call.
Ya, buku ini cukup menarik kalau bisa saya katakan. Dia memiliki alur histori yang deskriptif, tapi khusus, atau bisa dikatakan klop pas dengan kronologis. Jadi, kesan dari buku ini tuh tidak terlalu cepat, tidak seperti mengejar waktu, tapi berjalan lambat, pelan-pelan, dideskripsikan satu persatu kejadian yang ada sesuai urutan kronologis, sehingga membuat pembaca menjadi dapat berempati atau bersimpati dengan kedua tokoh ini, dan juga mendalami cerita yang dibawakan dengan lebih dalam lagi. Namun di balik kelebihan itu ada juga kekurangannya. Buku ini tidak langsung merujuk atau tidak langsung menceritakan ke arah konflik utama, sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk membaca buku ini agar pembaca bisa mencapai konflik utama yang berisi klimaks dari buku. Nah, selain itu buku ini juga mengalami kekurangan atau memiliki kekurangan dari segi visualisasi, sehingga terkadang pembaca harus menggunakan imajinasinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Namun, walaupun begitu, memang ada beberapa bagian yang sudah mendapat visualisasi. Namun menurut saya, visualisasi-visualisasi itu masih belum cukup untuk menggambarkan gambar yang lebih besar mengenai cerita menakjubkan yang dibawakan oleh buku ini. Buku ini sangat saya rekomendasikan bagi orang-orang yang ingin membaca cerita sejarah, orang-orang yang mengingini cerita petualangan dan aksi yang sangat unik, dan juga orang-orang yang ingin melihat perspektif baru mengenai konflik terbesar di dunia ini melalui mata kepala dua orang yang langsung mengalaminya. Demikianlah video resensi buku dari saya, Raditya Nathaniel Nugroho, kelas 11 IPA 3, nomor absen 28. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.